A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rob, jangan kau sisakan satu jiwa pun dari orang-orang kafir, melainkan kau binasakan. Maka setelah kemudian datang taufan dan banjir bandang yang menyatukan air langit dan bumi. Maka tidak ada satupun jiwa yang tersisa hidup kecuali mati, kecuali Nuh dan beberapa orang yang ada di perahunya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nuh, kemudian disandarkan kapalnya di Bukit Judi, Irak, selama 1 bulan, kemudian turun. Maka beranak pinak Nuh dan keturunannya sehingga manusia kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, karena orang-orang dari kaum Nuh yang menyekutukan Allah sudah Allah binasakan. Akhirnya zaman pun terus berlalu. Semakin banyaklah keturunan Sam, keturunan Ham, dan keturunan Yafid, putra-putra Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah generasi pertama meninggal dunia, mereka di atas tauhid. Kemudian generasi kedua juga sama, sampai pada waktunya ketika manusia sudah menyebar di mana-mana. Maka kabilah yang pertama kemudian menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jal. Tentu di belakangnya iblis dan syaitan yang sudah menunggu-nunggu untuk kembali menggoda Bani Adam. Maka di antara kabilah-kabilah putra-putra Nuh ini, kabilah yang pertama kali menyembah berhala adalah kabilah Ad, atau kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Dialah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah kejadian taufan, kejadian banjir yang kemudian meluluh lantakkan seluruh kaum Nuh alaihissalatu wassalam. Maka sebagaimana para nabi yang lainnya, maka Hud alaihissalatu wassalam diutus untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Dan itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Hud alaihissalatu wassalam mengajak manusia kepada tauhid. Dan kita tahu bahwa fitrah seorang nabi pasti diutus dari kaumnya. Sebagaimana Allah mengatakan, Wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada bangsa Ad, Allah utus saudara mereka Hud alaihissalatu wassalam. Kenapa Allah katakan saudara mereka, akhahum Hud? Karena Hud terlahir di tengah-tengah mereka. Mereka tahu sejak kecil siapa Hud alaihissalatu wassalam. Mereka faham siapa Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan akhahum, saudara mereka. Artinya Allah sudah persiapkan bahwa Hud akan menjadi seorang nabi. Maka dijaga dari kecil akhlaknya, dijaga lisannya agar tidak cacat, bahwa dia adalah seorang nabi. Tapi ikhwata, fitrah seorang nabi juga sama dengan nabi-nabi sebelum dan sesudahnya. Banyak tantangan, banyak perjuangan, banyak ancaman, dan begitulah suasana dakwah dimanapun sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Pasti akan ada tantangan, rintangan, ancaman. Dan begitulah tujuan syaitan ketika melihat dakwah ini berkembang. Maka syaitan akan berusaha untuk menutupnya dengan berbagai macam upaya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Hud alaihissalam ketika berusaha mendakwahi kaumnya, maka para pembesar Ad ini datang kepada Hud dan mengatakan, Qolal mala'ul lazina kafaru min qaumihi, berkata para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya Hud alaihissalatu wassalam, Inna lanaraka fi safahati wa inna lanazunnuka minal kazibin. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Kau ini gila, dan sungguh kami juga menganggap engkau ini adalah seorang pendusta. Subhanallah. Sunnatu dakwah. Ketika orang berdakwah menyampaikan kebenaran, pasti akan dituduh 2 perkara ini. Pertama, dianggap kurang akal, dianggap gila. Yang kedua, dianggap pendusta. Lihat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW dikatakan penyihir, dikatakan gila, dikatakan pemecah belah, dikatakan dukun, paranormal, dan yang sejenisnya. Itulah lakop-lakop yang kemudian diberikan kepada para nabi dan rasul, dan kepada siapapun yang mendakwakan dakwahnya para nabi dan rasul tidak lepas daripada tuduhan itu, supaya orang lari dari kita. Tetapi Hud alaihissalatu wassalam, dia orangnya lemah lembut. Dia tidak membantah dengan cara keras, tidak mencaci dan memaki balik. Justru Hud mengatakan, Qala ya qaumi,
laisa bisafaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini tidak kekurangan akal sama sekali. Akalku sehat, aku tidak gila. Sama sekali aku waras. Tetapi aku ini utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Ubalighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku hanya menyampaikan risalah kepada kalian karena aku ini hanya memberi nasihat yang terpercaya, yang jujur dan amanah. Jadi bagaimana dakwanya Hud? Dengan lembutnya dia membalas perkataan kaumnya. Akan tetapi ikhwata, apa yang terjadi? Kaum Ad adalah kaum yang sangat keras kepala. Mereka tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Hud mengatakan bahwa aku datang kepada kalian menjadi seorang nabi, penasehat yang terpercaya, mengajak kalian ke dalam tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru kaumnya mengatakan, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami satu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu itu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu, karena kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Subhanallah. Mungkin bahasa kita seperti ini. Hei Hud, karena engkau terus mengejek kami karena peribadatan mengikuti nenek-nenek moyang kami. Sekarang rasakan, Tuhan-Tuhan kami ini sudah memberikan penyakit gila kepadamu. Na'udzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi walaupun seperti itu, Hud terus mengingatkan mereka dengan cara memberi kabar gembira. Kata Hud, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau bertakwa, mau mengikuti agamaku, mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, maka Allah akan anugerahkan kepada kalian banyak keturunan, banyak hewan-hewan ternak, dan juga kebun-kebun yang indah, dan mata air yang akan mengalir yang senantiasa akan bermanfaat untuk kalian. Dijanjikan oleh Hud. Artinya, kalau kalian wahai bangsa Ad mau meninggalkan Tuhan kalian, mau mengikuti dakwahku, mentauhidkan Allah, maka Allah akan tambah banyak rizki kepada kalian. Akan tetapi ikhwata, apa yang terjadi? Mereka diingatkan pun tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada kemudian, mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Hud alaihissalatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Ad ini tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Mereka menganggap bahwa setelah mereka mati, ya sudah mati saja. Tidak mungkin dibangkitkan lagi, dan itu perkataan mereka. Bahwa mereka itu menganggap bahwa hidup mati mereka itu hanya karena waktu saja, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Itu hanya waktu saja. Demikianlah keyakinan orang-orang Ad ini. Sampai yang lebih parah, mereka mengolok-ngolok Hud itu sampai meminta kepada Hud agar segera didatangkan azab. Ditantang Nabi Hud. Qalu ajitana lina'budallaha wahda wa nazaro makana ya'budu abauna. Maka wahai Hud, jika memang kau benar apa yang kau janjikan kepada kami, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah azab yang engkau selalu ancam kepada kami. In kunta minas shodikin, jika kau memang benar orang-orang yang jujur bahwa azab itu akan turun kepada kami gara-gara kami menolak dakwahmu, datangkan azab. Subhanallah. Mereka kaum Ad merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah. Karena bagaimanapun, azab Allah itu sekonyong-konyong bisa saja datang kepada kita. Tapi mereka kaum yang sombong. Mereka merasa sombong. Akhirnya ikhwata, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kekeringan yang luar biasa. Kata Ibnu Ishaq bahwa kekeringan yang dialami kaum Ad itu sampai 3 tahun. Kekeringan yang menghancurkan ladang-ladang, menghancurkan sawah-sawah, menghancurkan kebun-kebun, mewafatkan ternak-ternak. Akhirnya mereka pun kelaparan. Ketika mereka merasakan azab pertama berupa kekeringan, maka orang-orang pilihan mereka, 70 orang pilihan mereka, sebagaimana kebiasaan orang-orang Ad, apabila susah, mereka akan datang ke haram, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di haram, agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Maka berangkat orang-orang pilihan ke haram. Sampai di haram, justru mereka malah mabuk-mabukan, main perempuan dan begitu seterusnya. Sampai ketika diingatkan bahwa mereka sadar, barulah kemudian mereka berdoa di haram. Apa jalan keluarnya? Bagaimana cara penyelesaiannya?
bagaimana caranya agar terjadi hujan kembali. Setelah mereka ikhlas berdoa, tiba-tiba ada suara dari balik awan dan mengatakan bahwa aku memberikan kalian 3 pilihan. Akan kukirimkan 3 awan. 1 awan berwarna putih, 1 awan berwarna merah, dan 1 awan berwarna hitam pekat. Tinggal pilih. Akhirnya serempaklah 70 orang pilihan ini mengatakan, kami menginginkan awan yang hitam pekat. Karena alasannya, awan hitam itu biasanya banyak isi airnya, akan menurunkan hujan yang lebat menurut mereka. Maka setelah itu mereka pulang. Setelah sampai dan berkumpul kaum Ad, rupanya betul Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan awan sesuai dengan permintaan mereka. Awan yang sangat hitam pekat mendatangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran awan pekat hitam itu. Falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu haza aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim. Maka ketika mereka melihat awan pekat hitam itu menuju lembah-lembah mereka, dan sebelumnya mereka mengalami paceklik panas yang sangat luar biasa. Setiap hari berkeringat kepanasan. Panas itu setiap hari terus bertambah. Akhirnya kemudian mereka pun ingin mencari dingin agar terhindar dari panas. Kemudian juga ingin mencari hujan supaya ladang-ladang mereka terhujani dan bisa hidup kembali. Ketika datang awan menutupi lembah-lembah mereka, semua kaum Ad keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka ingin berada di bawah awan itu, tapi mereka tidak sadar kalau awan itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, haza aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tapi Allah katakan bal huwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim. Tapi Allah mengatakan bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera. Angin yang mengandung azab yang sangat pedih sekali, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas tempat-tempat mereka. Ikhwata, ketika terjadi awan itu, tiba-tiba awan itu mendatangkan angin yang sangat kencang sekali. Angin ini menerbangkan semua yang ada di bawah, manusianya, anak-anaknya, orang dewasa, laki-lakinya, semua diangkat angin ke atas. Sehingga Allah mengatakan, fa'uliku birihin sorsorin atiyah. Diutus kepada mereka rihan yang terus menerus, angin puting beliung yang luar biasa yang terus berputar mengangkat jasad-jasad mereka ke langit. Sampai Allah mengatakan, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuman. Sampai mereka itu tinggal di langit, dibawa terbang oleh angin, kemudian ditabrakkan satu dengan yang lainnya, terus berputar sampai akhirnya mereka ini meninggal di langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan, dilempar mereka semua kembali ke bumi. Sehingga Allah katakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari langit kemudian menancap di bumi dan tidak ada kepalanya. Bayangkan, terlepas semua kepala mereka. Subhanallah. Inilah azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kaum Ad, kaum raksasa, kaum yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Hud alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Hud dan para pengikutnya yang beriman dari azab Allah yang sangat pedih. Sementara kaum Ad yang kafir, yang tidak beriman, dihancurkan, diluluh lantakkan. Tidak ada yang tersisa satu jiwa pun dalam peristiwa ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengirim azab kepada umat-umat sebelum kita, maka tidak ada yang tersisa kecuali mati. Bahkan tempat-tempat mereka tidak tersisa kecuali melebur dengan tanah. Hanya sebagian kecil peninggalan Ad yang masih ada sampai sekarang. Tentu ikhwata, kisah ini dijadikan ibrah, pelajaran buat kita. Kisah ini bukan cerita, tapi kisah ini kenyataan, pernah terjadi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.